Nusa Keka adalah salah satu nusak yang terdapat di Pulau Rote, bagian terselatan yang kini sudah terbagi menjadi 4 desa. Nah pemirsa, di video kali ini kami akan bagikan tentang keadaan Nusa Keka dari zaman sebelum dan sesudah berdirinya kerajaan di Nusa Keka. Tapi sebelum lanjut, yang baru bergabung, kita sama-sama dukung dulu channelnya dengan cara tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng, di like, di share, dan jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar. Diketahui bahwa Nusa Keka pernah mengalami adanya periodisasi masa praaksara atau masa belum mengenal adanya tulisan dan huruf. Namun berjalannya zaman yang menuntut mereka mempertahankan kehidupan dengan berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana dan tingkat lanjut, seperti berburu dan meramu umbi-umbian di hutan. Konon masyarakat Nusa Keka sebelum terbentuk menjadi sebuah kerajaan, mereka pernah dipimpin oleh seorang pemberani atau pahlawan yang dalam bahasa Rote mereka menyebutnya Palani. Palani atau pemberani yang pernah memerintah atau memimpin masyarakat Nusa Keka yang pertama yaitu bernama Batu Dua Pokok. Ia berbadan kekar besar bagai seorang raksasa yang pusat tempat tinggalnya bersama koloni atau masyarakatnya di puncak sebuah gunung di sebelah timur dari pantai Tolanamon. Konon ia memiliki sebuah pohon lontar yang bernama Sapako Inan yang niranya langsung keluar atau meneteskan gula merah asli. Pohon lontar ini atau Sapako Inan menjadi harapan utama kehidupan masyarakat Nusa Keka pada waktu itu. Seiringnya berjalannya waktu, terjadi banyak sekali persaingan, terutama di dalam luas wilayah serta berbagai tekanan kehidupan yang terus menuntut, yang menyebabkan terjadinya banyak perang atau permusuhan dengan nusak-nusak yang lain. Konon pernah di Nusa Keka ada kumpulan-kumpulan tengkorak manusia. Ketika berperang, kepala-kepala musuh itu dikumpulkan di Nusa Keka yang disebut dengan Lutu Hika. Seiring berjalannya waktu, kemudian Nusa Keka berubah menjadi sebuah kerajaan kecil yang dipimpin oleh seorang raja. Adapun raja-raja yang pernah memerintah di Nusa Keka yaitu Manukoa Dosai, Bela Sulu, Sinlae Belan, Neuse, Malelak Belan, Kiti Belan, Kila Pelok, Cornelis Manofe, Daniel Johannes, Jap Amalo, Tobias Malelak, Wilhelmus Malelak, Vetor Karel Kwanak, dan Vetor Jeremias Kwanak. Mengenai raja-raja yang pernah memerintah di Nusa Keka merupakan berasal dari satu keturunan lurus, kecuali Kila Pelok dari Lole, Jap Amalo dari Termanu, sedangkan Cornelis Manofe dan Daniel Johannes berasal dari Rote Timur. Masa pemerintahan yang paling singkat adalah Cornelis Manofe yang hanya menjabat selama 1 tahun. Sementara masa pemerintahan Jap Amalo yang pusat pemerintahannya di Termanu. Selain Jap Amalo, Raja Daniel Johannes yang juga adalah seorang guru SD Gemit Gelak yang dipercayakan Belanda menjadi raja di Nusa Keka.
Pada masa pemerintahan Bella Solo, barulah masuknya agama dan sekolah di Nusa Keka. Bella Solo dalam upayanya belajar dan menimba ilmu pengetahuan dari Fembura di View Line, sekembalinya Fembura dan teman-temannya dari Batavia. Masuknya agama dan pendidikan dilaksanakan di Sosa Line, Dusun Lop Line, Desa Daleholo, sekarang Desa Ngelodai. Setelah Bella Solo meninggal, tampuk pimpinan diserahkan kepada putranya Sinlae Belan. Ketika Raja Sinlae Belan meninggal, pimpinan raja diserahkan kepada putrinya yang bernama Mei Se. Pada masa pemerintahan Raja Mei Se mengalami berbagai kejayaan, walaupun ia hanya seorang perempuan. Namun, di atas pemerintahannya, Nusa Keka mengalami kemajuan di berbagai bidang, terutama peternakan dan masalah keamanan. Sebagai bukti upayanya adalah kuda diberi merek S, yang artinya Sinlae Belan, yang adalah nama ayahnya. Merek ini sampai sekarang masih terus dipakai oleh masyarakat di Nusa Keka. Setelah masa pemerintahan Mei Se, kekejaman terjadi ketika Raja Keti Belan menjadi raja, dan di mana dalam pemerintahannya ia tidak segan-segan menghukum para pelaku pencurian dengan mengikatnya dengan rantai besi. Karena itu ia diberi gelar Besi Bai, yang artinya menghukum dengan besi. Dapat dikatakan bahwa kepemimpinannya Nusa Keka bebas dari aksi pencurian. Masa berakhirnya Raja Keti Belan atas prakarsa penjajahan Belanda, maka tongkat pemerintahan dialihkan tidak lagi kepada keturunan langsung, tetapi kepada Kila Pelok untuk memimpin Nusa Keka. Masa pemerintahan Raja Kila Pelok menjadi pemimpin Nusa Keka, Nusa Klole, Talae, dan Bukai, sehingga ia dijuluki Mane Kahak. Untuk membantu pemerintahannya, kemudian ditunjuklah Karel Koanak sebagai vetor di Nusa Keka untuk membantu pemerintahan daripada Raja Kila Pelok. Ketika Kila Pelok berhenti dan diganti oleh Cornelis Manafe yang hanya memerintah selama 1 tahun. Setelah itu, atas Belanda, Daniel Johannes yang adalah seorang guru SD Gimit Dinggelak yang memimpin Nusa Keka. Beliau berasal dari Rote Timur. Dengan berhentinya Daniel Johannes, ia kemudian digantikan lagi oleh Jap Amaro dengan pusat pemerintahan di Leli, Termanu. Untuk membantu pemerintahan di Nusa Keka, ditunjuklah Jeremias Koanak sebagai vetor. Wilayah pemerintahan Jap Amalo meliputi Keka dan Termanu. Masyarakat Nusa Keka menyebutnya dengan Pada. Hingga wilayah Ole, Fofalo, dan Gelak masih disebut wilayah Padakona atau wilayah Termanu bagian selatan. Berdasarkan perjanjian Paravicini yang ditandatangani pada tahun 1796, yaitu setelah Lelenuk dipisahkan dari Bukai, maka wilayah Nusa Keka dan Talae tetap berada di wilayah kekuasaan Termanu. Maka menyusul terjadinya pemisahan wilayah, Nusa Keka mulai berjuang memperoleh kekuasaan sendiri. Dengan demikian, vetor Jeremias Koanak yang menjabat sebagai vetor dipercayakan untuk memimpin Nusa Keka. Namun, pada akhirnya
karena masalah konflik antara Keka dan Termanu yang terjadi ketika batas tanah antara Nusa Keka dan Talae dicabut. Tetapi kemudian Vetor Jeremias Koanak dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah batas itu, sehingga ia kemudian menjadi depresi dan mengundurkan diri, yang pada akhirnya tongkat pemerintahan Nusa Keka dilanjutkan oleh Raja Tobias Malela yang oleh Belanda ditunjuk dan dipilih menggantikan Raja Vetor Jeremias Koanak, yang pada waktu itu Rotendao sudah menjadi suap raja yang dipimpin oleh hanya satu orang raja, yaitu Raja J.S. Kedo.